Pak Mahfud MD ini masih ada ego gitu loh. Dia merasa bahwa dirinya jauh lebih tinggi berpengalaman dan jauh lebih berprestasi malang melintang daripada Gibran. Sehingga dia nggak mau menjawab. Hola netizen yang tercinta, Cawapres nomor urut 2 Gibran merespon pertanyaan yang dilontarkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat sesi tanya jawab di debat Cawapres Pilpres 2024. Saat mengawali pertanyaan, Mahfud MD menyindir tidak akan menyampaikan pertanyaan kepada Gibran yang bersifat jebakan dan recehan. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya, dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Gibran pun menyindir Mahfud MD sedikit marah atau ngambek terhadap dirinya karena sudah menyampaikan pertanyaan yang sulit saat debat Cawapres. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi dari debat Cawapres tadi malam kita bisa simpulkan bahwa orang pinter akan kumpul dengan orang pinter, orang sok pinter juga akan kumpul dengan orang sok pinter, orang baik akan kumpul dengan orang baik, orang jahat akan kumpul dengan orang jahat, dan orang tidak punya etika juga pasti akan kumpul dengan orang yang nggak punya etika. Jangan jadi orang yang sok yakin maju hanya berdasarkan hafalan, tetapi pada forum terbuka tidak bisa ngomong apa-apa. Dan itu kenyataan. Jangan salah pilih. Untuk 5 tahun ke depan, kalau kita salah nyoblos, jangan bilang saya kalau kalian akan stres sendiri. Gimana? Sudah nonton dari awal sampai akhir? Ya, seru gak? Silahkan komen ya di kolom komentar. Kira-kira gimana impresi dari setiap good people ya terkait calon paslon nomor 1, nomor 2, dan 3 ya. Sedikit mengulas ya terkait dengan tema yang dibahas tadi malam oleh ketiga cawapres. Garis besarnya adalah terkait dengan sustainability ya, atau keberlanjutan. Keberlanjutan ini menjadi bentuk komitmen bagi suatu negara untuk mewujudkan yang namanya ESG, Environment, Social, and Governance. Nah, tentunya ini harus align dengan apa yang menjadi kesepakatan oleh Ikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, yang di mana di situ telah dirumuskan ada 17 goals atau 17 tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara yang sudah disepakati. Ya, mulai dari kelaparan, kemiskinan, pendidikan, kemudian kehidupan yang berkelanjutan, ya, pertumbuhan bisnis, sampai dengan ke governance, ya. Nah, tadi malam, ya, sebenarnya secara keseluruhan seru, ya. Saya suka dengan setiap calon memaparkan setiap missionsnya mereka, gitu. Cuman yang agak sedikit saya kecewa adalah sebenarnya gini, as a leader kita harus tahu dong definisi. Ya, kita harus tahu dong hal-hal yang namanya kecil. Ketika hal kecil saja kita nggak tahu, gimana kita mau diberikan tanggung jawab yang besar? Maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya adalah terkait apa yang disampaikan oleh 02 terkait istilah-istilah. Menurut saya ya, istilah itu adalah menstimulus kita apakah kita paham terhadap konteks, konten yang disampaikan. Ya, kalau kita bilang itu gimmick, nggak tahu ya. In my opinion itu bukan gimmick gitu ya. Itu benar-benar awareness dari anak muda ya terhadap mungkin orang yang senior. Tahu nggak sih sesuatu yang lagi happening sekarang, ya, yang hit sekarang apa gitu ya. Nah, itu yang harus dipahamin gitu, bukan malah menyerang secara personal ya, terkait dengan ijazah, terkait dengan ngomongin etika ya, integritas, sementara nggak walk the talk ya gitu loh. Jadi yuk saling menghargai deh ya, jangan judging atau menilai bahwa kita lebih baik dari yang lain gitu. Gimana? Udah nonton debatnya? Oke, dari sini ya gue bisa bilang saat ini memang cuma Prabowo Gibran yang cocok
untuk bisa kita pilih. Kenapa? Satu hal ya, dari debat semalam itu, Gibran sangat menguasai materi. Tidak semua orang bisa menguasai materi seperti itu. Kita bisa lihat pasangan yang lain pun tidak mengerti apa yang diomongin. Ya, walaupun dia mempunyai pengalaman cuman sebatas wali kota yang cuman 2 tahun, tapi dari sini kita lihat keseriusan dia ya untuk terjun sebagai cawapres, keinginan dia untuk mengambil andil dalam pemerintahan untuk memajukan Indonesia. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia menguasai materi-materi yang ada di dalam pemerintahan, atau juga materi-materi yang dari apa yang akan diambil untuk ke depannya. Kalau untuk soal etika, kita nggak usah bicara dengan soal etika ya, karena standarnya itu berbeda-beda masing-masing. Salah satu contoh, kita lihat cawapresnya atau capresnya ya, dari awal mereka selalu membuat sebuah hal yang mempermalukan Prabowo ya. Kalau menurut kita itu tidak etis, tapi kan menurut mereka etis ya kan. Terus untuk yang cawapres kemarin, dari pertama pemaparan visi misi, mereka udah langsung ngegeber tentang lahannya seseorang yang 500.000 hektar, satu lagi tentang food estate yang gagal segala macam. Padahal yang diterangkan itu harusnya pemaparan visi misi. Nah, etika nggak etis kalau menurut kita, tapi kalau menurut pendukung mereka etis. Nah, tentang gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Gibran, ada yang bilang etis atau tidak. Kalau menurut kita sah-sah aja. Tapi kan menurut kalian kan nggak etis, ya kan? Nah, terus terakhir dari pendukung paslon-paslon lain, ini gue alamin sendiri. Pada saat gue cuman posting sebuah artikel atau video di Facebook, gue langsung diserang begitu banyak oleh pendukung paslon yang lain. Bahkan gue sudah sampai dibilang goblok, tolol, bego segala macam. Padahal kita tidak memberikan perlawanan. Etis nggak? Kalau menurut gue nggak etis. Tapi menurut mereka kan etis. Jadi udahlah, nggak usah ngomong etis. Ya, semua sama. Kalian merasa diri kalian baik, merasa diri kalian penuh etika segala macam, tapi nggak tahu kan menurut pendapat orang lain kalian tuh dajal atau apa. Udahlah, dari semua ini udah kelihatan kan kualitas yang terbaik yang mana. Untuk soal isu-isu yang lain, HAM segala macam, bullshit ya. Nggak usah pakai isu-isu kayak seperti itu lagi. Lu mau maju, jadi tetapkan pilihanmu pada orang yang tepat, baik kualitas, pola pikir, juga circle-nya, itu yang harus lo lihat ya, bukan gimmick-gimmicknya yang jadi pertimbangan. Oke, salam waras. Debat cawapres kemarin ya, atau bisa dibilang debat cawapres terakhir ya, dimana pesertanya 01 Caimin, 02 Gibran, dan 03 Mahfud MD. Yang dalam pandangan saya pribadi, saya melihat debat kemarin itu tidak seperti 01 lawan 02, 03 ya, tidak seperti bertiga debatnya. Yang saya lihat itu seperti paslon 01 Caimin dan 03 Mahfud MD itu seperti mengeroyok 02 gitu loh. Yang saya lihat 01 dan 03 itu seperti mengeroyok 02. Sementara ketika berdebat 01 dan 03 Mahfud dan Caimin itu seperti musyawarah, berdiskusi. Nah, yang kedua yang saya lihat ini adalah ada banyak ego di sini gitu loh. Ada banyak ego, terutama dari paslon Caimin dan Mahfud. Saya pahami, saya sadari bahwa Caimin dan Mahfud MD ini rekam jejaknya dalam dunia politik itu sudah malang melintang. Terutama Mahfud MD jadi Dewan Pertimbangan ini, jadi Menhan, pernah jadi menteri ini, menteri itu, dekat dengan pejabat ini, itu sudah tidak diragukan lagi Mahfud MD ini ya. Jadi prestasinya juga banyak. Begitupun Caimin pernah jadi kalau nggak salah wakil DPR, menteri SBY pernah gitu loh. Jadi rekam jejak kedua ini tidak diragukan lagi. Namun mungkin di situ yang saya lihat ego mereka, ego kedua ini, Mahfud MD dan Caimin, terutama ketika berhadapan dengan Gibran. Setelah Gibran memberikan pertanyaan kepada Mahfud, kemudian Gibran bilang saya tidak menemukan jawabannya gitu loh dari Mahfud MD. Kemudian Mahfud MD balik, dia diberi waktu untuk menanggapi Gibran. Dia bilang tidak perlu ditanggapi, pertanyaan receh gitu loh. Katanya pernyataan Gibran itu adalah pertanyaan receh. Jadi
Jadi tidak perlu ditanggapi dan dia mengembalikan kepada moderator. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa Pak Mahfud MD ini masih ada ego gitu loh. Dia merasa bahwa dirinya jauh lebih tinggi berpengalaman dan jauh lebih berprestasi malang melintang daripada Gibran, sehingga dia nggak mau menjawab. Nah, yang dalam pandangan saya ini keliru. Harusnya dia jawab saja, walaupun itu pertanyaan receh bagi dia, harusnya dia jawab dengan humor atau dengan jawaban yang receh tapi sopan gitu loh. Namun yang saya lihat kemarin, dia bilang saya tidak mau jawab, itu pertanyaan receh gitu. Ya, jadi di sini saya bisa lihat ego dari Pak Mahfud ini masih kental, ya, untuk menunjukkan dia lebih tinggi dari Gibran. Nah, begitupun pasangan Caimin kemarin juga setelah berdebat lama, waktu berdebat dengan Gibran dia ngomong ijazah palsu gitu loh. Ya, sementara kita tahu yang sering yang ada gosip-gosip tentang ijazah palsu adalah Gibran dan bapaknya Jokowi. Ijazah palsu itu gosip-gosip itu. Jadi dia jelas ngomong di sana ijazah palsu, mungkin pokoknya bahas ijazah palsu. Mungkin dia mau memancing Gibran. Namun di sini kelihatan bahwa Caimin juga mudah terpancing dan juga ada ego gitu loh. Kemudian bahas-bahas ijazah palsu. Harusnya dia bisa lebih elegan ya untuk menghadapi Gibran ini gitu ya. Dan dari segi Gibran sendiri itu saya lihat sudah normal ya, walaupun tidak wow tapi sudah bagus lah gitu, bisa menjaga ketenangan. Sepertinya Gibran ini ingin bilang kepada semua orang seperti kartun India itu yang Sipa yang bilang jangan panggil aku anak kecil paman gitu. Seolah-olah Gibran ingin bilang seperti itu ya. Dan yang terakhir saya lihat Gibran itu kemarin ingin memberikan debat yang lebih zaman now, mungkin ya debat yang lebih santai, lebih rileks. Sementara Caimin dan Mahfud MD dia seperti debat-debat dulu ya, debat-debat yang normatif era-era zaman 2009-an gitu loh, debat-debat yang normatif, debat-debat yang agak kaku, yang serius gitu. Itu yang saya lihat dari debat cawapres terakhir kemarin. Ya, itu aja. Terima kasih.